Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bulani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 3 pada pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Banyak ragam perubahan di sekitarku. Hari yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu. Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Undanglah teman-temanmu dari kelas lain. Jadi teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelasmu. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari laporan penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bukan? Jika kita melakukan percobaan ini, maka kita bisa membuat laporannya. Namun karena kita belum bisa mengerjakannya di sekolah, mari Ibu jelaskan ya apa saja yang terdapat pada laporan penelitian. Yang pertama itu ada judul proyek. Nah, judul proyek ini maksudnya adalah judul dari karya masakan kita tentang apa. Misalnya kita membuat tempe goreng misalnya ya. Cara kemudian apa saja yang harus ada datanya ya. Apa saja datanya itu bisa seperti alat dan bahan. Lalu apalagi? Nah, bisa seperti apa saja cara kerjanya. Nah, di sini di sebelah kiri ada nampak tentang proyeknya. Nah, kita bisa menjelaskan tentang proyek ini. Proyek ini membuktikan bahwa terjadinya perubahan dari wujud benda cair menjadi benda padat. Misalkan ya anak-anak. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, bagaimana cara kerjanya sehingga dia bisa berubah wujud. Kemudian hasilnya bagaimana anak-anak? Misalnya hasilnya, wah ternyata terjadilah perubahan dari benda padat menjadi benda cair. Nah, begitu ya. Ibu contohkan seperti kita membuat bakso misalnya ya. Nanti pada membuat bakso itu akan terjadi perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat karena bakso berwujud padat. Nah, nanti hasilnya seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian kita akan melihat pameran per kelompok yang dilakukan. Ini bisa dipajang di papan tulis atau bisa kita pajang di dinding-dinding kelas begitu ya. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu? Apakah anak Ibu merasa puas dengan pembagian kerja dalam kelompok? Nah, kalau anak Ibu mengerjakannya tentunya anak Ibu paham ya. Namun untuk saat ini kita sabar terlebih dahulu ya. Tuliskan pengalamanmu melaksanakan tugas sesuai peranmu. Nah, ini belum bisa anak Ibu kerjakan ya. Sekarang kita lanjut pada berkreasi. Tuliskan waktu pelaksanaan pameran di kelasmu. Pameran? Oke, waktu pelaksanaan pameran maksudnya ya. Pameran dilaksanakan mulai pukul berapa sampai dengan pukul berapa. Nah, misalkan kita melakukan pameran dari pukul 8 sampai pukul 12 siang gitu ya. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, di sini ada beberapa alat yang bisa menunjukkan waktu. Yang pertama itu adalah jam dinding. Nah, seperti ini ya. Ini jam dinding ini namanya jam analog anak-anak ya. Jam analog itu artinya jamnya masih manual atau jamnya ya berbentuk seperti ini ya. Angkanya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau ada menit-menitnya kita sendiri yang hitung. Bagaimana dengan yang gambar yang di tengah ini? Ini namanya jam digital. Nah, jam digital ini nantinya sudah ada langsung menitnya berapa? 8:17 menit atau pukul 9 lewat 10 menit misalnya ya. Lalu yang terakhir ini itu juga alat penghitung waktu anak-anak. Ini adalah menunjukkan pasirnya kalau misalnya udah turun ke bawah itu artinya dia udah 1 menit. Nah, kayak gitu ya anak-anak.
Apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Bagaimana? Apa perbedaannya anak-anak? Ingkarilah satuan waktu yang bisa digunakan. Nah, kira-kira apa ya satuan waktunya ya? Misalnya gram, kilogram, kilometer, meter, detik, jam, menit. Mana kira-kira yang benar untuk satuan waktu? Ya, ada detik, dan ada menit, dan ada jam. Pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Nah, di sini ada jam dan waktu yang sesuainya berapa. Ini tadi yang Ibu bilang jam analog ini yang kita hitung sendiri ya. Contoh kita perhatikan gambar yang pertama ini ya. Nah, ini kira-kira pukul berapa anak-anak? Kalau dibilang pukul 8 dia belum sampai jarum panjangnya ke angka 12. Berarti dia masih menunjukkan pukul 7. Lalu lewat berapa kira-kira anak-anak? Nah, pukul 7 apabila jarum panjangnya di angka 6, itu artinya dia 7.30. Tapi sekarang jarum panjangnya di angka 8, berarti kita tambah 10 menit lagi. Artinya 7.40. Ada 7.40 menit, apakah ada? Nah, mari kita perhatikan ya. Mana dia tadi? 7.40. Nah, ini dia. 7.40 ternyata ada ya anak-anak. Berarti jawaban yang pertama adalah 7.40. Bagaimana dengan gambar yang kedua sampai yang keenam? Nah, silakan anak-anak Ibu kerjakan ya. Lalu lanjut dengan memasangkan jam berikut ini. Nah, ada lagi jam yang harus kita pasangkan. Nah, kita pasangkan terlebih dahulu. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Nah, ada berapa sampai J ya? Berarti ada 10 ya anak-anak. Nah, kita harus perhatikan terlebih dahulu. Kita perhatikan yang A. Yang A itu adalah 7 lewat berapa anak-anak? Kalau jarum panjangnya ke angka 12 baru dia 7 tepat. Kalau ke angka 3 dia 7.15. Kalau di angka 4 berarti kita tambah 5 menit lagi. Karena jarak tiap satuan waktunya ada 5 menit. 7 lewat 20 menit. Artinya 07 lewat 20. Apakah dia tepat di 20 anak-anak? Oh, ternyata kurang 1 menit lagi. Artinya ada 7 lewat 19 menit. Manakah yang 7 lewat 19 menit? Oh, tentu ada ya. Ini di nomor 4. Jadi yang nomor 4 jawabannya adalah A. Begitu. 7.15 A gitu ya anak-anak cara mengerjakannya. Tuh anak-anak Ibu bisa ya mengerjakannya ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi kegiatan bersama orang tua kita untuk pembelajaran ke-6 ini. Orang tua bersama siswa mendiskusikan waktu yang ditempuh dari rumah ke sekolah. Mendiskusikan jalan terdekat yang dapat ditempuh dari rumah. Selain sekolah, dapat juga contoh tempat lain ya anak-anak. Ya, anak-anak Ibu bisa contohnya ke warung di dekat rumah. Bisa ya anak-anak Ibu ukur dengan stopwatch bisa. Atau dengan jam tangannya boleh. Silakan anak-anak Ibu lakukan supaya anak Ibu mengerti cara waktu tempuh yang digunakan ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu mendapatkan pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.